Oke, sudah ya Bu Sri Ya, ya? sudah Ya. muncul, sudah Baik, bisa selamat pagi Bu dimulai Bu. Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Sehat Ya, meski diguyur hujan, gitu. guyur hujan ya. Tapi nggak deras kan Iya Bu, hujannya? ya. Ya lumayan lah, basah juga. Ya, gimana ini hari ini? Perasaannya senang, sedih, bingung, gembira, bagaimana Bu Sri? Perasaannya masih campur aduk Bu, ini bingung karena nunut untuk kegiatan meet-nya, nunut di sekolah lain, jadi agak-agak belum fokus ya. Tapi Ya, ini udah ya, lumayan lah, udah lumayan kita mau fokus lah pada kegiatan udah ini. lumayan fokus ya. Sama mungkin jaringannya ada agak-agak gantian. Kemarin saya yang kurang bagus, sekarang jenengan yang kurang bagus jaringannya. Iya, jaringannya kelihatannya kurang bagus ya. Oke Bu Sri, pertemuan kali ini kira-kira gimana Bu? Kita mau apa nih? Mau pengen kita punya tujuan apa nih untuk pertemuan kita hari ini? Mungkin bisa diceritakan Oh, gitu. ya Bu, ini hari-hari ini tuh kayaknya beban saya itu kok berat banget ya Bu ya. Tugas saya Mhm. sebagai pendidik, kemudian ditambah lagi masih dengan tugas-tugas yang lain. Saya harus menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang begitu datangnya itu bertubi-tubi begitu Bu. Satu belum selesai, satunya datang lagi, yang datang kedua belum selesai, yang ketiga datang lagi. Jadi saya itu kayak bagaimana ya? Kalau sinyal itu kayak nge-lag gitu Bu, ibarat saya sinyal itu Mhm. kayak nge-lag. Jadi ketika mau bekerja itu tidak bisa fokus karena saking banyaknya yang harus saya selesaikan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan Bu. Jadi saya tidak bisa fokus begitu Bu dalam menyelesaikan pekerjaan. Eh, saya ceritakan saja begini ya Bu. Saat ini saya ikut CGP ya. Kemudian saat ini juga Mhm. di sekolah itu mau proses akreditasi ya Bu ya. Otomatis lah kalau persiapan Mhm. akreditasi itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Selain itu akreditasinya baru aja nyiapin berkas-berkas belum selesai juga. Udah disusul lagi nih kegiatan untuk bosnya. Biasalah guru SD ya Bu, banyak tugasnya selain sebagai pendidik, Ya. masih dibebani juga dengan tugas lain, dengan tugas administrasi karena memang di SD tidak ada tugas apa itu pegawai administrasi secara khusus dan kebetulan tenaga administrasi di sekolah saya itu diterima PPPK, jadi belum mendapatkan gantinya Oh, begitu Bu. Ya, 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 ya. Mhm, mhm, mhm. Tapi selama jadi ini kira-kira eh, kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tersebut berjalan dengan lancar atau tidak Bu Darsi? ya dibilang lancar, ya lancar, tapi tetap ada di situ ada kendala ya Bu ya. Dibilang tidak lancar juga bisa saja Bu tidak lancar. Karena apa? Ya Mhm. terkadang saya tidak fokus itu tadi Bu dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi pada saat ini kita ngomong-ngomong nih, saya pinginnya bagaimana agar saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya itu dengan fokus gitu loh Bu Fatma. Mhm, iya, ya. Tidak fokus itu mungkin karena adanya kendala-kendala itu tadi ya Bu Darsi ya. Kira-kira apa Bu Darsi kendalanya dalam menyelesaikan tugas yang menumpuk itu Bu Darsi? Kendalanya yang pertama, saya itu kesulitan kadang Bu membagi waktunya. Membagi Mhm, waktu itu mhm. kesulitan banget karena satu selesai selalu tuh belum diselesaikan sudah datang lagi sudah datang lagi. Jadi di sini kendala yang paling saya alami adalah kendala dalam apa ya waktunya itu tadi dan juga dalam mungkin saya belum membuat skala-skala prioritas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi kayak kerjaan saya itu Mhm, tidak terencana begitu. mhm, mhm. Ya, oke. Ya, berarti tadi kendalanya ini ya Bu, sulit membagi waktu, terus yang kedua, sulit untuk menentukan skala prioritas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, mana yang, setelah ini mau dikerjakan yang mana gitu ya Bu Darsi ya. Nah, Ya itu Bu. kira-kira Bu Darsi, rencana Bu Darsi ke depan untuk meminimalkan kendala-kendala itu apa Bu Darsi? Nah, rencana saya kalau ke depannya ya mungkin begini Bu, saya seharusnya
buat catatan mungkin Bu ya. Catatan begitu tugas-tugas apa atau pekerjaan apa yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat. Jadi saya yang nomor 2 tugas yang harus diselesaikan, tugas yang kedua tanggal berapa, mungkin seperti itu Bu, agar apa ya, agar saya itu bisa bekerja dengan maksimal mungkin kalau saya membuat catatan prioritas Bu. Iya iya. Terus, untuk yang menentukan cara itu prioritas itu gimana Bu Darsi? Kira-kira gimana caranya jenengan bisa menentukan ini harus saya kerjakan dahulu, ini nanti dulu, itu gimana Bu? Oh ya, untuk Bu saya ini Darsi? prioritas harus saya kerjakan terlebih dahulu atau ini di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan otomatis saya nanti melihat itunya Bu mungkin ya. Apa saya harus melihat itu ya deadline-nya begitu Bu? Bagaimana menurut Ibu kalau Iya iya iya. deadline-nya misalnya mana yang Iya, deadline-nya terlebih dahulu harus saya kerjakan gitu terlebih ya. dahulu. Apakah Iya. seperti itu mungkin Bu Fatma? Ya, mungkin bisa seperti itu ya, Bu Darsi ya, kalau waktunya memang sudah Ya. terlalu dekat, mungkin bisa dikerjakan lebih dahulu. Tapi kita juga perlu tahu mungkin selain waktu, apalagi Bu yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan gitu. Ya, ya. Ya bisa diulang Bu, Hmm. ini suaranya agak terputus, mohon maaf. Iya, iya, iya. Jadi mungkin selain waktu, mungkin ada lagi hal lain yang bisa dijadikan pertimbangan untuk kegiatan tersebut diprioritaskan gitu, Bu Darsi. Ya, selain waktu deadline-nya mungkin juga saya harus mempertimbangkan begini, apakah tugas yang saya kerjakan itu bisa saya kerjakan bersama dengan teman-teman mungkin Bu. Jadi kalau misalnya Oh tugas itu gitu. bisa saya kerjakan dengan teman-teman, saya nanti akan berkolaborasi juga dengan teman-teman agar nanti tugas saya tepat waktu juga karena kalau misalnya saya itu berkolaborasi secara otomatis kan pekerjaan akan lebih cepat selesai Bu daripada saya kerjakan sendiri. Kalau kerja sendiri kan mikirnya sendiri, Iya. selesaikan sendiri lebih berat gitu. Kalau misalnya saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya, tentu saja saya akan alternatif yang keduanya itu tadi Bu. Berkolaborasi dengan teman lah Bu, biar cepat selesai pekerjaannya Kolaborasi. jadi tidak menumpuk gitu ya. Iya, iya tadi berarti ini ya membuat catatan itu ya, membuat catatan, terus kalau bisa menentukan skala prioritas dulu gitu. Nah, setelah menentukan skala prioritas mungkin kalau memang bisa ada yang bisa kerjasama dengan temannya, bisa dilakukan terlebih dahulu karena lebih enak ya mungkin bisa kerjasama dengan temannya ya. Itu kira-kira banyak nggak Bu pekerjaan yang bisa dilakukan dengan temannya Bu? Atau memang semua harus Bu Darsi sendiri yang lakukan gitu? Iya, kalau bisa bersama-sama dengan teman itu kalau misalnya mungkin sekarang saya di sekolah saya itu kan ada kegiatan mau akreditasi Mhm, ya Bu. Itu secara otomatis saya bisa mhm. berkolaborasi lah bersama-sama dengan teman. Misalnya saya ada kekurangannya, saya juga bisa bisa minta tolong kepada teman saya. Misalnya saya kurang ini, oh saya minta tolong lah ini teman saya untuk ikut dibuatkan sekalian. Begitu kan bisa itu kalau untuk Iya. akreditasi. Mhm. Mungkin kalau memang ada juga sih pekerjaan yang tidak bisa dibagi mungkin Bu. Kalau misalnya terkait dengan pos gitu ya Bu ya. Biasalah guru SD juga keren merangkap sebagai bendahara pos juga. Iya iya iya. Kalau misalnya ketika pengerjaan ini kan saatnya saya RKA perubahan. Kalau saya minta tolong kayaknya teman-teman saya mungkin bisa membantu saya juga, tapi bukan dalam pengerjaan RKA-nya Bu. Mungkin kalau misalnya saya waktunya benar-benar mepet, maka saya bisa minta tolong mungkin ketika di situ saya akan kerjakan, ketika di kelas saya itu pas pelajarannya bukan guru kelas, jadi pelajaran dari guru mapel yang lain. Sama kan saya kayak kerja sama juga begitu ya, ketika ketika di kelas saya diajar oleh guru mapel, maka saat itu saya bisa bekerja untuk menyelesaikan tugas saya yang memang harus saya selesaikan sendiri Baik. tanpa kerjasama dengan orang lain. Jadi kerjasamanya di hal yang lainnya Bu itu, bukan pas di pekerjaannya. Untuk Oke. kerjasamanya untuk Iya nungguin iya iya. anak-anaknya itu, ya. Mhm mhm mhm. Ya. Jadi ya, luar biasa sekali ya Bu Darsih ya. Jadi dari masalah-masalah tadi yang
Bu Darsi ungkapkan, permasalahan yang diungkapkan tadi, itu berarti poinnya sudah ketangkap ya Bu Darsi ya. Jadi rencana aksi yang akan dilakukan Bu Darsi, yang pertama tadi mungkin membuat skala prioritas dulu ya, mungkin dibuat jadwal dulu atau skala prioritas gitu ya Bu Darsi ya tadi ya. Nah, cara menentukan Ya. skala prioritasnya tadi ya dengan cara mungkin waktu deadline-nya yang paling mendekati yang mana, beban kerjanya yang terlalu besar atau terlalu tinggi yang mana, itu bisa dibuat jadwal atau skala prioritas gitu ya Bu Darsi. Nah, yang kedua tadi yang Ya, saya Bu. lihat itu mungkin melakukan kerjasama ya Bu Darsi ya, melakukan Ya. kerjasama dengan pihak-pihak lain ya untuk membantu pekerjaan Bu Darsi, gitu ya Bu Darsi ya? Yang Iya saya Bu, tangkap iya Bu dari Fatma. percakapan kita tadi ya. Iya Bu, Ya mungkin, heeh. itu heeh, itu nanti kira-kira Bu Darsi, gimana Bu komitmennya untuk melakukan rencananya Bu Darsi itu gimana Bu? Apakah itu nanti kira-kira akankah ada gangguan atau itu harus dilaksanakan atau cara Bu Darsi untuk meminimalkan gangguan sehingga itu tuh bisa terlaksana itu gimana Bu Darsi? Ya kalau gangguan itu memang pasti nantinya ada ya Bu ya, sesuatu yang sudah kita Ya. rencanakan pasti nanti terkadang seiring berjalannya waktu ada saja gangguan yang terjadi ya. Mungkin kalau Mhm. gangguan-gangguan itu sifatnya tidak begitu apa ya? Gangguannya yang tidak begitu berat begitu Bu. Saya yakin saya pasti Mhm. bisa melaluinya begitu Bu untuk gangguan-gangguan Ya. yang memang bukan gangguan yang prinsip sekali, misalnya cuma oh tadi misalnya waktu dengan teman untuk saling apa Mhm. itu saling membantu misalnya waktunya eh, mepet atau mungkin waktunya teman saya untuk membantu saya tidak banyak atau bagaimana seperti itu kan nanti bisa dibicarakan lagi Bu. Seperti itu Bu. Oke oke. Berarti sudah tahu ya Bu komitmen untuk melakukan itu, kira-kira kendalanya nanti apa saja dan apa yang Bu Darsi lakukan itu Bu Darsi sudah akan tahu jalannya ke depan seperti apa gitu ya, untuk beban-beban kerja yang Bu Darsi, tangani sampai saat ini. Nah, Bu Darsi kira-kira dari yang obrolan kita hari ini, percakapan kita hari ini, kira-kira gimana? Bermanfaat nggak sih buat Bu Darsi? Mendapatkan sesuatu nggak gitu Bu Darsi? Sangat sekali bermanfaat Bu, benar-benar bermanfaat. Ada yang saya dapatkan tadi di awal saya bingung ketika saya banyak pekerjaan sampai ngelek, nggak fokus. Setelah kita bincang-bincang, oh ternyata tadi saya mendapatkan pencerahan lah. Sebaiknya saya melakukan apa tadi Mhm. catatan, buat skala prioritas. Kemudian yang ketika saya juga harus bekerja sama dengan teman-teman saya agar pekerjaan saya bisa cepat selesai Bu. Dan terima kasih sekali loh Bu Oke. Fatma. Udah Iya, sama-sama. ngobrol-ngobrol. Ya. Syukurlah kalau ada yang didapatkan dari percakapan kita hari ini ya, berarti setidaknya Iya. ada yang ada pencerahan sedikit untuk beban yang dialami Bu Darsi untuk hari ini, gitu Bu Darsi. Iya Bu Jadi Fatma. mungkin ya kedepannya Bu Darsi mungkin bisa lebih maju dan lebih sukses lagi ya Bu Darsi ya. Amin. Dan kedepannya harapan saya Ya, nanti pekerjaannya bisa dibagi lagi kalau misalnya ya, tenaganya itu bisa bertambah apalagi untuk ada tenaga administrasi ya. juga begitu Bu. Harapan kedepannya itu sih. Ya. Ya, biar lebih fokus ya Bu ya, lebih fokus dalam Ya, fokus. pekerjaan-pekerjaannya ya. Kalau terlalu banyak Iya, kan iya. pasti juga pusing juga ngerjain ini itu semuanya Bu Darsi yang mengerjakan gitu. Oke Bu Darsi, terima kasih Iya. untuk hari ini Sip. atas ini Iya Bu, bincang-bincang dan sama-sama. obrolannya. Ya, assalamualaikum Bu Darsi. Oke Bu, ini di stop dulu Waalaikumsalam apa warahmatullahi langsung? wabarakatuh. Langsung saja, langsung. Langsung Sekarang saja ya. lanjut ke Berarti saya langsung ya, Bu Bu, Darsi ya? ngaji. Ya, Ya, langsung. oke oke. Ya, tak minum dulu, Bu. Heeh. Maaf, sebentar. Ya, 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 silahkan. Sinyalku benar-benar tidak bagus ini, Bu. Putus-putus juga. Nanti kalau Ya, misalnya oh, putus-putus saya ya. putus, saya mengulang lagi ya. Sinyalnya saya tidak bagus, Mhm, benar-benar tidak bagus. mhm, iya Ya, iya, iya nggak apa-apa bisa nggak kita apa-apa. mulai, Iya, Bu. Bisa kita oke, mulai ya. bisa Bu Gantian Darsi. sekarang yang jadi Ya, siap. coach-nya. Sama-sama belajar juga ini Ya, sebenarnya ya, Bu ya. ya, oke. Ya. Mhm. Selamat pagi Bu Fatma.
Selamat pagi, Bu Darsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah, Bu ya? cerah, ceria, meski mendung. Ya, sehat. Alhamdulillah, Bu Darsi. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya bisa melaksanakan ini Alhamdulillah. bincang-bincang kita Ya, di pagi hari ini. ya, Bu Fatma, ya. pada bincang-bincang kita kali ini sebenarnya Bu Fatma pengen Mm-mm. ngomongin apa sih? Ini Bu, ada yang apa ya, mengganjal gitu ya Bu Darsi ya di diri saya. Sebenarnya ini masalah pribadi ya, masalah pribadi di diri saya. Cuman itu pada akhirnya akan mengganggu pekerjaan saya gitu, pekerjaan profesional saya gitu Bu Darsi. Nah, uh, jadi masalah itu sebenarnya karena itu karakter ya, ada di karakter saya gitu. Jadi saya itu termasuk orang yang introvert, Bu Darsi, introvert. Jadi orang introvert itu kan dia agak tidak begitu menyukai keramaian, dia lebih suka sendiri gitu ya, lebih lebih ke arah yang seperti itu. Sedangkan dalam dunia kita itu kan diajarkan untuk bisa berada di lingkungan banyak orang gitu ya, tidak hanya dengan lingkungan tempat kerja kita saja, tapi Iya, iya, juga iya. lingkungan-lingkungan lain seperti misalnya dengan komite, dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman guru di luar sekolah kita gitu. Nah, kadang-kadang itu saya tuh merasa kayak itu beban gitu loh, Bu. Mungkin bagi orang lain itu tidak beban ya, bagi orang-orang beberapa orang lain itu tidak beban. Tapi bagi saya itu kok menjadi beban gitu buat saya itu. Mau ketemuan dalam lingkup yang sangat besar itu tuh beban gitu buat saya itu. Jadi mau berangkat tuh sudah susah dulu perasaan saya itu, gitu Bu Darsi. Itu gimana Bu Darsi ya? Saya kok jadi bingung sama diri saya ini. Oh ya. Oh jadi di sini yang ingin diomongin Bu Fatma itu adalah masalah pribadi terkait introvert Ya, ya Bu ya. pribadi. Iya, Introvertnya iya, Bu Fatma iya, itu benar-benar Bu udah Darsi, menjadi benar. beban bagi Bu Fatma sendiri ketika Bu Fatma akan Hmm. berinteraksi dengan orang banyak terutama ya Bu Fatma ya. Oh ya, saya sudah Betul. menangkap apa yang ingin Ya, kita benar, benar. bincang-bincangkan pada kesempatan ini. Terus kemudian Hmm. begini Bu Fatma, dari percakapan kita pada saat ini nih, apa sih sebenarnya yang pengen didapatkan Hmm. dari percakapan kita saat ini? Bu Fatma ingin mendapatkan apa? Uh, gini Bu, saya kepengennya ada mungkin gini ya, sedikit pencerahan agar saya itu tidak merasa terpaksa kalau harus berbicara dengan banyak orang gitu Bu, atau bertemu dengan orang dalam lingkup yang besar. Sebenarnya kalau lingkupnya kecil atau face to face kayak saya sama Bu Darsi gini, saya tidak ada masalah Ya. gitu Bu, it's okay gitu ya. Tapi begitu itu lingkupnya besar, itu kayak menjadi beban gitu Bu buat saya. Nah, saya harapan saya ke depannya, karena itu mengganggu ya Bu ya, mengganggu kinerja saya, mengganggu profesionalitas saya gitu. Kadang-kadang saya jadi males mau berangkat, misalnya padahal itu penting, misalnya itu harus misalnya lokakarya atau KKG, itu kan penting juga untuk pekerjaan-pekerjaan saya. Cuman itu menjadikan saya jadi malas. Nah, mungkin dengan bincang-bincang dan obrolan kita ini, saya jadi siapa tahu nih ya Bu ya, jadi oh dicoba dulu. Saya jadi punya rasa keinginan untuk mendatangi dulu lah. Entah itu nanti gimana di sananya. Gitu Bu Darsi. Halo Bu Darsi, nge-lag ya? Halo, iya. Bu, sebentar, Sinyalnya saya hilang Bu. sampai sampai keluar ruangan sebentar ya Bu ya, saya nge-lag sinyalnya ini. Iya, iya. Oke, Aduh. oke, oke, oke. Ya, oke, Oke, oke. oke, sebentar Ditunggu, ya, ditunggu, sebentar nggak apa-apa, nggak diulangi apa-apa. lagi Bu ya. Ya, Mohon siap, maaf siap. jaringannya benar-benar tidak itu. Saya nge-lag terputus tadi. Iya, iya. Oke, saya ulangi Nggak lagi apa-apa, ya nggak Bu apa-apa. ya. Tadi sampai dengan yang diinginkan Bu Fatma
dalam bincang kali ini. Oke, sebentar, saya pindah tempat dulu ya Bu, mohon maaf. Yeah. Yang diinginkan adalah bagaimana agar Bu Fatma, ya Bu Fatma itu tidak malas ketika ada acara yang melibatkan orang banyak dan juga termotivasi lah tentunya untuk datang ke tempat itu ya, tempat rapat atau banyak mungkin kegiatan-kegiatan dengan banyak orang begitu ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin nanya nih dari Bu Fatma sendiri, menurut pengamatan Bu Fatma, apa sih indikatornya Bu Fatma itu agar tidak malas untuk pergi mengikuti kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak? Menurut Bu Fatma apa? Menurut pengamatannya Bu Fatma itu, tidak malasnya itu seperti apa? Tidak malas itu seperti apa menurut Bu Fatma? Saya senang gitu, senang misalnya mau ada kegiatan nih ya Bu ya, itu saya datang dari rumah itu sudah merasa senang dulu, ini saya mau ketemu teman-teman banyak nih gitu. Nah, cuma permasalahannya karena dari karakter saya tadi itu ada beberapa hal yang membuat saya jadi, aduh nanti di sana temennya siapa ya? Ada yang kenal nggak ya? Jadi jangan-jangan mereka menganggap saya sombong atau judes atau gimana. Padahal sebenarnya bukan masalah sombong dan judesnya, mungkin saya agak lebih pendiam gitu. Saya merasa pikiran orang tentang saya itu sudah buruk duluan gitu loh Bu Darsi. Nah, kepengennya saya itu ya ketemu saja, nggak ada masalah gitu, ketemu senang-senang bareng, toh juga bukan berarti mereka tuh memikirkan hal yang tidak-tidak seperti itu Bu Darsi. Oh ya, berarti standarnya Ibu tidak malas itu kan senang dan bahagia tentunya ya Bu ya. Nah, di sini saya mau nanya nih, pada saat ini ya, ketika Bu Fatma bertemu dengan orang banyak dalam situasi yang ramai begitu, misalnya saya buat bahwa standarnya senang dan bahagia itu di angka 1 sampai di angka 10, Bu Fatma itu ada di angka berapa saat ini dulu? Kalau itu saya tidak mengenal Bu, itu pertemuan yang saya tidak mengenal siapapun, itu 0 kebahagiaan saya. Tapi kalau saya sudah punya teman, misalnya kayak Lokakarya kan sudah kenal Bu Darsi, sudah kenal Bu Anissa, Pak Agung, itu sudah mulai meningkat. Jadi, nggak masalah, mungkin sudah ada di 5, 6, sudah seperti itu. Tapi kalau itu belum ada, saya datang dan itu diklat besar, tapi saya nggak ada teman yang saya kenal, saya belum tahu mereka seperti apa, itu saya merasa malas banget gitu mau datang ke situ. Tapi kalau sudah ada temannya, ya biasa, sudah oke-oke aja sebenarnya Bu. Oke, berarti kalau misalnya temannya Bu Fatma itu belum kenal, Bu Fatma masih di posisi 0 lah. Tapi kalau misalnya sudah ada yang kenal, sudah bisa di posisi 5. Nah, untuk kedepannya nih, apakah itu teman-teman ketika di pertemuan itu sudah kenal ataupun belum kenal, Bu Fatma pasti kan pinginnya berada di angka berapa nih untuk level kesenangan dan kebahagiaan ketika bertemu dengan orang lain ini? Saya pengennya ini ya Bu ya, maksudnya itu tidak menjadi halangan buat saya ya. Jadi kalau ada hal seperti itu ya saya justru seharusnya bahagia. Mungkin bisa di level 8 atau 9. Jadi karena itu tuh sesuatu yang bermanfaat sebenarnya untuk saya bertemu dengan orang lain ya, bertemu dengan banyak orang, itu kan sesuatu yang bermanfaat sebenarnya buat saya. Nah, seharusnya saya lakukan dengan gembira dan bahagia saja gitu loh. Saya pengennya seperti itu Bu Darsi. Oke, berarti inginnya Bu Fatma ada di level 8, 9, luar biasa loh Bu. Nah, sekarang begini, untuk menuju ke level 8 atau 9 itu apa sih yang bisa dilakukan oleh Bu Fatma untuk membantu Bu Fatma berada di level tersebut? Nah itu Bu, saya juga agak bingung juga sih ya Bu ya. Saya mungkin yang bisa saya lakukan itu melatih ya Bu ya, melatih diri saya setiap saat gitu. Jika ada sesuatu yang memang itu bermanfaat untuk saya. Jadi seperti misalnya saya mendaftar grup penggerak nih ya Bu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang membuat saya malas. Malasnya bukan di masalah mengerjakan tugas dan lain-lain atau bukan itu. Cuman ya ketemu orang baru saya belum begitu kenal seperti itu. Cuma saya itu mendorong diri saya sendiri Bu untuk coba dulu gitu. Toh nanti
juga pasti kenal juga sama teman-temannya. Mereka akan jadi teman-teman itu biasanya akan paham sendiri, Bu. Mungkin di awal mereka akan melihat, kok diem aja sih ini orang, kok agak terlihat sombong, agak judes atau gimana mungkin di awal ya. Tapi kalau sudah kenal, lama-lama sudah kenal gitu, saya rasa juga saya punya kualitas komunikasi yang tidak begitu buruk lah untuk bisa bicara dengan lawan bicara saya gitu, Bu Darsi. Mungkin itu Bu, latihan pembiasaan harus dilakukan terus dan mendorong terus diri saya. Meskipun di awal mungkin nggak begitu enak, tapi ketika lama-kelamaan saya memahami, oh nggak enak sih, nggak selalu ini sih, gitu. Mungkin itu bisa bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan saya, gitu Bu Darsi. Ya, intinya Bu Fatma untuk mencapai level tersebut, Bu Fatma ingin melatih diri lah ya, melatih diri dan terus berlatih agar bagaimana ketika bertemu dengan orangnya itu pokoknya yang pertama ada rasa senang dan menghindari prasangka-prasangka ya, karena introvert itu tadi Bu Fatma bilang ya, nanti kalau saya bertindak seperti ini kira-kira teman saya bagaimana. Nah, Bu Fatma akan melatih hal itu. Nah, kemudian untuk melatih itu kira-kira Ibu bisa meluangkan banyak waktukah untuk melatih hal tersebut? Meluangkan banyak waktu sebenarnya bisa Bu, bisa. Yang jadi kendala itu di diri saya sendiri, mau atau tidak maunya saya. Kalau waktu itu sebenarnya ada ya, karena kebetulan saya kan di rumah sendiri ya, jadi anak dan suami itu kita nggak barengan gitu. Anak dan suami saya kan di daerah lain, saya di sini sendiri. Jadi ketika saya sendiri itu saya punya banyak waktu sebenarnya untuk menggali diri saya ya. Kecuali ketika saya bertemu dengan keluarga itu biasanya itu saya prioritaskan. Ketika saya bertemu keluarga itu yang lain saya tinggalkan dulu, prioritas sama keluarga dulu biasanya begitu. Nah, sebenarnya saya punya waktu ketika saya sendiri di sini, saya punya banyak waktu untuk masuk dalam komunitas-komunitas, Bu. Kayak komunitas misalnya KKG, atau komunitas non pendidikan ya, seperti misalnya komunitas sahabat penyu gitu di Pacitan sini kan ada Bu. Itu saya juga masuk dalam komunitas-komunitas itu, berusaha untuk menjadi bagian dari diri mereka dan mendorong diri saya sendiri gitu sebenarnya, mendorong diri saya untuk bisa berbaur dengan mereka dan menghilangkan kecemasan saya untuk kalau bertemu dengan banyak orang sebenarnya tidak masalah gitu Bu. Saya juga melatih seperti itu. Memang kendalanya ada di diri saya sendiri sih Bu, kendalanya itu. Ya, tadi udah banyak sekali ya untuk meluangkan waktunya untuk melatih diri itu ternyata Bu Fatma itu sudah banyak sekali loh waktu yang diluangkan untuk itu seperti ikut komunitas ya, bertemu dengan banyak orang. Kemudian Bu Fatma udah berusaha menjadi bagian dari komunitas tersebut. Terkecuali tadi kalau misalnya pas di keluarga memang Bu Fatma berusaha untuk meluangkan waktu untuk keluarga. Namun ketika berada di Pacitan ini Bu Fatma bisa meluangkan banyak waktu untuk rencana Bu Fatma agar melatih diri, agar Bu Fatma bisa Bu Fatma bisa melatih diri agar kalau bertemu dengan orang banyak Bu Fatma tidak lagi ada kecemasan. Ya. Kemudian ini yang apakah kira-kira itu bisa dilakukan dalam waktu dekat Bu? Rencana dari Bu Fatma itu? Harapan saya bisa sih Bu, harapan saya ya, karena saya sebenarnya sudah masuk dalam komunitas-komunitas itu sebenarnya. Cuman karena kendala dari diri saya itu tadi, kadang-kadang saya malas, kadang-kadang ini itu kalau misalnya pas ada pertemuan itu saya tidak datang gitu. Nah, ini saya harus melatih nih Bu, harus melatih diri saya untuk kalau ada pertemuan, ayo didatangi yuk, gitu. Tidak terasa ya Bu ya, kita sudah di ujung dari bincang-bincang kita saat ini. Adakah yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita saat ini? Apa yang bisa Ibu dapatkan dari bincang-bincang ini? Banyak sekali yang saya dapatkan Bu. Jadi saya ada pencerahan ya, jadi pencerahan kalau tadi Bu Darsih kan sudah memberikan banyak sekali saya jadi bisa menggali diri saya gitu loh dari pertanyaan-pertanyaan Bu Darsih itu. Jadi mungkin ke depannya saya memang harus fokus juga untuk latihan terus setiap hari untuk saya itu bisa berinteraksi dengan banyak orang. Terima kasih loh Bu Darsih.
Keren keren. Iya, intinya di sini Bu Fatma sudah punya komitmen untuk melatih diri. Nah, luar biasa loh Ya, Bu. Semoga saja ya, sukses ya. nanti ke depannya Insya Allah, amin, introvertnya Bu amin. Fatma ini bisa Ibu atasi dengan melatih Ya. dan melatih diri, dan akhirnya Bu Fatma bisa bahagia dan senang ketika bertemu dengan orang lain. Terima kasih juga waktunya Bu Fatma. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Darsi. Ya. Ya, kita sudah selesai. Oke, Mungkin ini stop ya. rekamannya bisa di stop. Rekamannya bisa di stop, Oke. Bu. Stop dulu.